Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Mas Aryo, bahas dong La Liga. Oke, kita sekarang beranjak ke La Liga. Ada Barcelona yang saking suburnya punya 12 pemain dengan asis mencapai 2 digit. Nah, langsung kita bahas sama dua fans Barca. Ini Mic-nya kejauhan. Ini mana mic-nya? Ya, sama dua fans Barca yang Kurang air mungkin mineral lagi, kurang fokus ya. belum lama ini mengeluhkan terkait adanya ketidakadilan terhadap Barcelona di La Liga. Kita lihat kalau kemarin lihat situasinya, karena gue dengerin komentatornya di BeIN itu bilang terlalu keras kartu merahnya, dan juga dengan gerakannya Olmo yang kayaknya agak sedikit over. Menurutnya mereka paling layak ini mendapatkan kartu kuning. Menurut kalian gimana dengan kasus ini? Elizondo. Iya sih, too harsh menurut gue sih. Untuk merah langsung untuk menjadi kartu merah, bukan pelanggaran berulang, tapi ya gitulah. Last man standing. Antara itu walaupun jaraknya jauh ya. Tetap last man. Tapi kalau gue sih masih ngeliatnya terlalu harsh ya. Ya walaupun si Flick juga bilang seperti itu juga. Maksudnya kartu merah ini dalam tanda kutip ngebantu kita lah untuk dapetin hasil ini, karena sebelumnya Sociedad lumayan sulit untuk bisa kita tembus gitu. Tapi ketika lawan 10 ya akhirnya lebih sedikit memudahkan kita untuk mengendalikan permainan gitu kan. Lawan Sociedad kan lo butuh kendali karena mereka punya kemampuan untuk kendaliin permainan juga kan, tim lawan kayak Sociedad, kayak Bilbao begitu. Ini MU sambil kemarin main di Falcon sambil nonton pertandingan ini, dia mencontek bagaimana cara mengalahkan Sociedad. Oh, ternyata dengan cara kartu merah. Tapi bukan Sociedad kartu merah, ntar MU-nya kartu merah biasanya gitu. Kalau lu gimana kalau dengan kartu merah ini menurut lu emang layak? Enggak 50-50. Juga kan, tapi ya wasit, It happens kan. lah. I mean, Barca juga sering dicurangin wasit, jadi sekali-sekali diuntungkan ya. Ya, enggak, gue nggak ngerti kenapa terlalu protes. Arsenal kurang dicurangin apa, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Enggak, tapi kan kemarin baru ada yang fans-fans pada protes juga kan, kemarin di La Liga katanya dicurangin Madrid segala macam. Curangin Madrid itu dibantu pemerintah udah puluhan tahun. Curangin gitu. Dibantu raja. Itu fans Madrid itu dikit-dikit langsung curangin. Gue setuju certain case itu nggak layak merah. Gue setuju. Tapi seolah-olah ini sistematis. Enggak. Nah ini forget it lah. Nggak ada yang sistematis. Wasit Spanyol nggak separah Inggris. Makanya gue bingung kok Perez minta ya mungkin kita harus datengin wasit dari Inggris. Lah belum tahu betapa hancurnya wasit. Itu tadi Palestine Mateta kena muka nggak kena merah loh. Itu kuning kan? Kuning doang kan gila itu. Itu di any other league 2 kali merah tuh, merah tuh. Separah itu. Agak kacau kemarin ya. Iya. Jadi untuk gue wasit dan kembali ke Barca ya lawan 10 orang nggak bisa apa-apa. Bener-bener dikurungnya kurung. Ya, habis. Walaupun gol-golnya juga ada yang banyak yang lucu ya, yang dua gol lucu. Yang Lewandowski sama si scrimmage sama deflect. Tapi ya mereka juga dapat banyak peluang. Pedri kena tiang. Shooting dari jauh. Itu udah praktis lah, kartu merah sih udah kelar, siap lagi babak pertama. Lawan Barca udah kelar lo kartu merah. Lo nggak kartu merah aja lo akan kalah ball possession. Iya. Yang menarik juga kemarin di sisi kanan kan ada Yamal sama Konde. Walaupun Yamal kemarin nggak bisa nyetak gol dan kayaknya agak sedikit pengen maksa nyetak gol, tapi somehow mereka memberikan kombinasi dan chemistry yang bagus dari sisi kanan, Konde dan juga Yamal. Menurut lo gimana ngeliat dari kedua kombinasi ini? Udah berapa pertandingan ya? Udah kita lihat kombinasi antara mereka. Dulu mungkin di eranya kalau depan Messi, kanannya Alves kan di sisi itu. Kalau kiri dulu Jordi Alba, kirinya depannya siapapun gitu kan. Itu kan sering datang dari second line, ngelebar back sayapnya, terus ngasih assist. Konde ngelakukan itu berulang-ulang di musim ini. Ya untungnya dia nggak perlu bergantian lagi sama Araujo kan, di musim-musim lalu kan dia bergantian sama Araujo. Kiri kanannya sekarang mereka punya pilihan firm di Kubarsi sama Gerard Martinez kemarin bagus mainnya. Lumayan sama bisa ini. Ada tandemnya juga, bisa ada pengganti juga si Balde ya. Lawan 10 orang. Iya sih, cuman maksudnya lumayan Martinez. Coach. Enggak lu gini, kalau lu lawan 10 orang secara tidak langsung lu akan lebih nyaman. Akan lebih bagus. Coba kalau lu 10 orang Barca yang kena merah. Mau lihat itu tekanan yang baru lu bisa nilai pemain, bukan 10 lawan 11. Kalau itu mau udah happy aja. Lo main one two enak banget gitu kan. Karena nggak banyak yang ngasih. Semua berjalan, semua yang masuk juga mainnya bagus, nggak ada satu pemain jelek kemarin. Tapi berapa pertandingan emang kombinasinya kelihatan sih, Ji.
Ya kayak dulu kita ngelihat Dani Alves masuk dari kanan, kali ini Koundé. Tapi udah setahun itu. Koundé sama Yamal itu udah selalu bagus. Makanya Koundé itu kan center back. Iya di Sevilla dipasang back kanan karena berjalan. Yang kurang berjalan kan kiri. Kirinya ya. Karena belum Rafinha sama Balde kayaknya musuhan itu berdua di lapangan. Ya kurang klop aja. Ya, karena Balde nggak seperti kanan. Ya Rafinha kan juga nggak murni di kiri terus lebih sering gitu ke dalam. Tapi kalau lihat gimana dari si Rafinha kemarin ada jurus corner baru tuh banyak, kayaknya udah mulai sering di corner-corner yang merepotkan. Ya, variasi lah, variasi. Kayak Arsenal kan udah kebaca tuh, dia bakal kebaca ya kayak gini-gini. Yang bagus tuh corner siapa? Liverpool. Dia passing ke bawah, Luis Diaz passing ke tengah, salah masuk shoot. Yang di flag. Yang kemarin Szoboszlai. Yang di flag goal, tapi ya it's okay. Itu baru variasi, bukan cuma crossing ke depan ganggu kiper enggak ya. Ganggu kiper. Itu kan mereka bilang pas lawan City kan, yang gol pertamanya Szoboszlai ngumpan ke Salah, dan itu kan komentator juga bilang kan ini dilatih terus nih saat latihan, dan akhirnya dipraktekin di lapangan. Itu baru variasi, bukan cuma crossing kiper ditahan, bahwa sekali-sekali berhasil kayak lawan MU gitu. Ya Barcelona lawan si buktinya berapa match terakhir nggak ada tuh Arsenal cetak gol dari bola atas. Udah kebaca sekarang. Barcelona lawan Atletico kan, mereka bisa bikin 2 gol lewat sundulan seperti itu ke tiang jauh kan. Emang nggak ada yang jaga. Itu kan bukan pemain yang ada di dalam kerumunan kan, keluar dari kerumunan tiba-tiba nongol, Kubarsi, Inigo. Tapi memang paling susah sih menjaga situasi dari bola tiang 2 tuh menurut gue paling susah, karena back banyak yang malas tuh untuk membaca pergerakan dari tengah ke dalam itu kan. Terutama TAA itu. Iya, selalu kecolongan itu. Dan mostly kalau sepak bola dan geometri ya, bola datang dari situ, biasa nyundulnya ke arah bola datang. Iya. Biasanya kan seperti itu. Betul. Tapi ini kan semuanya ke tiang dekatnya, tiang jauhnya juga disundulnya gitu. Jadi kan kiper biasa nembaknya kan pasti ke arah sana gitu kan. Karena biasanya emang dibalikin ke situ, persentase golnya lebih besar ketika lo membalikin bola ke arah bola itu datang gitu. Tapi ini ada kombinasi yang coba dibedain sama Barcelona dan ternyata works. Dan ternyata membuat Barcelona sekarang makin nyaman di klasemen atas, menggusur Real Madrid yang kemarin juga baru kalah ternyata lawan, orang pada bilang langsung the GOAT Anthony. Enggak, gue bilang kemarin yang gila main tuh Isco sih, gila ini orang mainnya. Tapi kalau gimana coach, lo kita juga ya? Gue live reaction. Ya kan preview juga kan. Kalau Betis ini bisa menyulitkan. Gue live reaction ya. Ini Madrid yang gue bilang miskin take ya kayak begini. Kemarin tuh nggak ada. Ya bener-bener parah. Nggak jalan kemarin. Nggak jalan sama sekali. Madrid itu sering, orang kita itu terutama fans Madrid, kalau mereka menang seolah-olah main hebat. Mereka itu sering menang ugly win, ngandelin walaupun main bagus itu lawan City di kandang Manchester. Itu main bagus banget. Tapi match kayak gitu jarang banget. Kemarin Mbappe gone, selesai, nggak kelihatan. Vini juga jelek. Vini jelek juga. Dan kedua pemain ini kayaknya pengen nguber siapa yang menjadi terbaik. Nggak bekerja sama. Kerjasama antara dua pemain ini masih buruk. Dan pada saat dua pemain ini jelek, tenggelam ini tim. Dan terutama di babak kedua, Betis sangat layak menang. Babak pertama 10 menit Betis nggak bisa pegang bola. Wah, Madrid ngobok-ngobok nih. Pas 1-0 pelan-pelan, dapat seperempat peluang, baru naik 1-1. Habis itu udah selesai Madrid. 15 menit terakhir lumayan lah mereka. Ya itu main oportunis kan 15 menit terakhir. Karena udah ketinggalan kan. Nyobanya main. Cuman secara overall dari sisi permainan ya, bukan skor, permainan. Ya ini Madrid yang gue selalu bilang miskin taktik ya ini. Ya, apalagi di tengahnya nggak ada Bellingham sama Ceballos. Ngandelin Modric juga jelek banget. Iya, Modric kalau crossing nggak nyampe, gitu. passingnya nggak nyampe. Iya, what do you expect umur 39 tahun? Iya kan? Sama Hendrik juga dikasih kesempatan begitu, tendangan-tendangannya melipir. Gitu aja. Tapi jadi lucu ketika dia punya back utamanya malah tidak meyakinkan seperti ketika Raul Asensio main jadi back utama gitu kan. Agak aneh kan maksudnya. Mendingan dia pakai Asensio aja daripada pakai Alaba sama Rudiger. Iya. Justru salah satu kesalahan Madrid terbesar itu buang Isco. Yang bisa gantiin Modric itu Isco. Iya. Tapi kan perjalanannya cukup panjang Isco buat nyampe di momen ini. Karena Isco nggak pernah diberi kesempatan yang benar-benar. Isco itu main sekali bagus, next match main jelek langsung diganti.
Sementara pemain lain kasih 3, 4, 5 kali kesempatan. Kalau Isco dia lebih ke sempat nggak enak sama Ancelotti, makanya dia disingkirkan ke Sevilla dulu aja kan. Bapuk pada saat itu gitu. Dan pemain lainnya bisa step up pas nggak ada dia gitu kan. Tapi ya ini memang kualitinya nggak pernah hilang Isco. Kualitinya ketika lo dibutuhin jadi jenderal, emang kemarin gila sih mainnya sih. Sekarang gue tanya, Tchouaméni itu kapan sih main bagus? Kemarin juga jelek. Tapi starter terus. Ya Liga Champions bagus lah mainnya. Iya, sekali-sekali. Kan. Tapi starter terus ini pemain. Ya karena perannya DM. Karena Isco tuh menurut gua cukup oke sih. Mungkin juga pressure-nya di Madrid beda ya sama di Betis kan. Dia itu nggak diberi kesempatan, itu like and dislike aja sama Ancelotti, udah itu aja. Tapi yang di era awal Ancelotti tuh dia banyak coach mainnya coach yang era BBC awal tuh 14 pertama ya Isco bagus dia Isco gitu kan. Cuman dia juga injury prone pertama, kedua ya itu untuk bisa menggantikan nama-nama yang nama besar tuh dia dan kalah. Dan Isco pas cetak gol selebrasi ya. Iyalah. Nggak selebrasi. Di kandang Betis coach, kalau di kandang Madrid mungkin dia masih minta maafnya di media kemana. Iya kan. Abis itu minta maaf. Keren sih Isco, makanya kalau orang pada bilang Anthony, iyalah Anthony cuman berapa sih? Anthony nggak kelihatan, tapi nggak main jelek juga. Nggak jelek. Karena semuanya cuma main standar aja. Semuanya hampir main bagus semua. They play as a team. Di babak kedua, mungkin 20 menit pertama itu Madrid nguber pantat itu. Iya. Bener-bener dimainin. Johnny, buset sampai Johnny yes papa jago apa nih Johnny kan di tengah ngobrak-ngabrik nge-shoot. Tapi kalau lihat dari kemarin Betis ini berarti sebenarnya punya dong pemain-pemain yang bahkan Ricardo Rodriguez aja udah tua banget masih bisa berguna kemarin mainnya. Betis kan harusnya dia ada di jajaran 4 besar. Karena di season pertamanya Pellegrini dia tuh di peringkat 6. Season keduanya naik peringkat 5. Season ketiganya yang gue pikir bakal ke peringkat 4, tahunnya turun. Kualitasnya ternyata nggak bisa terjaga gitu. Kemudian di awal musim ini kan juga sempat di papan tengah ke bawah. Tapi belakangan naik lagi. Kebetulan juga pas Anthony masuk, padahal nggak besar juga korelasinya besar gitu. Itu pengaruh di ruang ganti. Kalian nggak tahu perannya Anthony di ruang ganti. Iya, lo tahu mengangkat. Dia muter-muter bola di ruang ganti kasih gitu. Moralnya pemain Betis. Main Betis tahu pemain MU nih keren nih, angkat moral, padahal nggak tahu kayak gimana kualitasnya. Yang penting kan Brazil dia pikir, Brazil sukses nih di Betis nih. Nah dengan ini kan, ada banyak yang nanya nih di kolom komen, Mas Aryo, Coach Justin, apakah dengan ini masih yakin Madrid yang bisa juara? Iya. Masih? Liga ya? Liga? Iya. Kenapa alasannya? Kualitas pemain. Walaupun lo bilang ini. Iya, yang nggak ngandelin Mbappe kan akhirnya main bagus, cuman pada saat dia main jelek udah kalah. Berarti konsistensinya Barca masih bertanyakan dong kalau dengan kata lain. Kalau lo masih belum percaya. Deep in my heart, iya. Tapi ini terlalu banyak pemain muda. Dan lu nggak bisa nyalain pemain muda juga. Jadi Barca ini harus main tanpa beban. Lu main-main aja lah. Walaupun di 2025 gila sih Barcelona. Iya. Cuman gue bilang Madrid punya pemain yang banyak yang berkualitas. Itulah membuat mereka kemungkinan besar tipis. Gue harap enggak, of course sebagai fans Barca. Tapi kalau gue objektif, at the end of the day, Madrid yang. Tapi kan kalau bilang banyak pemain berkualitas di depan coach, sama yang mungkin di belakang gitu. Ya kan lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Tapi kan untuk nyampe ke depan, tengahnya kadang butuh support gitu. Tapi sebutan Justin ini berlaku buat Madrid. Emang Madrid sering sekali menang 4-3. Madrid kebobolan lebih banyak daripada Barca. Iya, jauh lah. Tapi golinnya banyak juga gitu. Ya walaupun ya Barcelona emang mulai mereparasi sih apa yang menjadi kesalahan mereka. Ini kan masalah konsistensi, bisa nggak? Tinggal konsistennya bisa apa enggak. Cuman firepower mereka ngeri sih, gue ngeliat 4 gol terus. 52 gol kalau nggak salah di sejak Januari. 3,4 gol per partai yang mereka cetak. Jadi emang lagi sangar-sangarnya sih lini depan mereka gitu. Dan kombinasi 18 orang bisa 19 orang sekarang bisa cetak gol secara bergantian. Iya, benar-benar as a team tuh jalan. Sebetulnya sama Arsenal sama MU. Semua 19 orang bisa cetak gol, Ji. Tapi berapa yang dicetak? Ya, masalahnya berapa gol yang cetak main MU, Arsenal sama Barcelona. Nah, tadi kita udah ngomongin soal tadi coach udah nyebut soal Tchouaméni dibeli juga cukup mahal. Camavinga. Menurut kalian dua pemain ini mana yang lebih better? Mana yang bisa kepake? Mana yang harusnya menjadi pemain utama di Madrid? Atau dua-duanya hanya menjadi tambal sulam aja. Tapi so far kan Tchouaméni lebih sering dipakai kan. Dua-dua tambal sulam. Itulah yang gue maksud. Terlalu banyak di bawah Ancelotti, terlalu banyak like and dislike. Masa sih coach? Maksudnya like and dislike dari sisi Gini. Lu punya satu sistem
Oke, di mana lu butuh seorang playmaker. Playmaker umur 39. Lu perpanjang kontrak fine setahun untuk super sub. Penggantinya siapa? Belum ada. Penggantinya harusnya Isco, lu jual karena lu nggak suka sama Isco. Ngerti nggak? Ya udah, lu jual, itu hak pelatih. Beli siapa? Nggak ada. Itu di awal musim gue udah bilang, Madrid nanti akan kerasa walaupun mereka punya Bellingham, Rodrigo, Vini, 4 pemain terbaik lah di dunia, bukan di La Liga, di dunia. Gue berani bilang, iya kan? Kualitasnya. Tapi ya kalau lu nggak punya pemain yang bisa supply, Kroos sudah pensiun, Modric baru sekali ini starter, sebelumnya kan nggak pernah starter. Terus lu mau ngandelin Valverde, Ceballos, Tchouaméni, Arda Güler. Iya, forget it. Ini yang jadi masalah. Maka dari itu berlakulah untuk Madrid. Mereka ngandelin 4 ini biar cetak gol sebanyak mungkin. Jadi kebobolan 3, cetak 4 gol, you still win the game. Ya, apalagi mereka masih sama-sama ketat ada Liga Champions juga ya. Tapi kalau kalian melihat dua tim ini, di satu sisi kan masih ada yang masih cukup konsisten, ATM. Gimana menurut kalian ATM? Apakah diam-diam ya mereka menikmati persaingan Madrid dan juga Barca? Diam-diam mereka ya udah, kita juga bisa mencuri poin tahap demi tahap kayak waktu era Covid kan gitu kan? Iya. Nggak ada yang nyangka dia juara. Ya udah mulai stabil sih. Di awal kan juga meragukan juga kan pembeliannya, kayaknya Gallagher, Mubazir, ya Gallagher lah, ya si Alvarez oke lah. Alvarez di awal kan jelek banget juga. Oh iya. Sorlot juga. Sorlot sih yang belakang Lenormand, ya kita pikir kan langsung bisa ngecun dari awal gitu. Lama, tapi ternyata lama di peringkat 8 itu, tapi lama-lama sekarang lah kok udah di peringkat kedua gitu. Enggak, tapi kalau lu bandingin Covid dari awal tuh udah kelihatan Barca itu kan masih di bawah Xavi. Kalau nggak salah ya? Pas Covid bukannya Koeman ya? Atau Koeman? Masih Koeman kayaknya. Koeman kayaknya pas yang juara. Udah kelihatan Barca ini terseok-seok. Madrid pun demikian. Jadi udah jauh hari, udah let's say 1-2 bulan sebelumnya, oh ini ATM bisa. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang benar-benar Madrid turun sekali, oke. Next week menang lagi. Nah Barca semoga menang lagi. ATM belum tentu. ATM ini sering kalah lawan tim-tim cupu. Menangnya juga 1-0, 1-0, 1-0. Walaupun mereka secara pressure sebenarnya paling kecil ya dibanding Madrid sama Barca ya. Iya. Tapi ya mereka juga gak punya mental juara. That's the point. Susah ya. Tapi padahal kan pelatihnya udah punya mental juara sebenarnya menurut gue ya. 10 tahun sekali juara apa? Dua kali. Udah dua kali juara. Oke, kita pindah Nesa. Oke, sebelum kita pindah ada saweran lagi dari Ueki, Rp50.000. Gimana persaingannya La Liga, Coach dan Mas Aryo? Apa masih yakin Madrid yang juara? Bukan udah sama, tadi ya. Udah dijawabnya tadi ya. Oke. Lex dari Rico Mays, Rp59.999. MU sekarang fokus ke piala apa Bang Panji? Piala Bang Yos. Kita udah gue jawab ya. Dari Maxel, Rp150.000. Semangat Kanes live-nya. Salam juga buat Koci. Aku domba ya Koci juga, ini teman gue nih di Bali. Maxel. Cowok cewek dia? Cowok. Maxel, thank you Maxel. Dari Sultan Rp50.000. Sorry OOT Koci, aku mau tanya kenapa Cruyff sama Van Hal diceritakan selalu berantem? Apa Van Hal iri? Enggak, ini jadi mulai perseteruan itu pada saat Van Gaal dijamu ke rumahnya Cruyff. Lu harus tahu bahwa Cruyff ini sangat takut istri. Oke. Dan rumah itu dia itu jaga privasi banget. Van Gaal ke situ terus ada momen di mana dia merasa dicuekin. Van Gaal egonya juga tinggi. Nah, disitulah mulai ribut. Lah Van Hal sama Cruyff tuh beda berapa tahun ya umurnya? 10, 15. Tuan Cruyff kan? Iya, Tuan Cruyff. Kok bisa dia ego setinggi itu diundang, ya namanya ego ya susah. Ya itulah ego main Belanda, kita nggak ada yang tahu ya. Kita cuma cukup percaya aja. Gak usah pemain Belanda, di sini kurang banyak egonya apa coba? Hot for Doma.